Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Sebab Dia sungguh baik. Kasih setiamu Tuhan untuk kami. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami mau satukan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan nyanyian kita, pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia sungguh teramat baik. Biarlah setiap yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Biarlah segala alam semesta Tuhan tunduk kepada nama-Mu Yesus. Nama yang agung, nama yang berkuasa. Kami puji Engkau Tuhan. Melukiskan kebesaran Tuhan.
mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Bapa. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah kami. Satu-satunya juru selamat kami yang layak terima pujian dan hormat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, bebaskan roh kami untuk memuji Engkau Tuhan. Dan terimalah setiap penyembahan kami. Biarlah menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Boleh lebih meriah lagi saudara. Kita bersuka cita bagi Tuhan. Sebab hari ini ada kuasa di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari kita puji Dia.
Siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sebab darah-Mu yang sucikan kami, Tuhan. Tiada kata yang mampu kami ungkapkan, Tuhan, selain puji dan sembah padamu, Yesus. Haleluya, Bapa. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur, Tuhan. Kau layakan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih
sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. 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 Ora masika lama kata-kata karamase. Haleluya. Sembah dia saudaraku. Uralabaya wasikaralabase. Saat engkau menyembah dia, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun bebanmu, dia ada di tengah-tengah seluruh pujian penyembahanmu. Dia ada di atas segala bebanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh pujian penyembahan kami jemaat-Mu, Engkau terima Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Saat ini bagian-Mu Tuhan untuk berkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan memperlengkapi kehidupan kami dalam menjalani kehidupan yang Kau percayakan pada kami Tuhan, umat-Mu. Siapapun yang Kau izinkan Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini di gereja-Mu, biarlah semua menerima berkat oleh firman-Mu ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita percaya, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Maaf saudara, dari tadi malam suara saya habis. Memang berapa hari ini ya saya akan saksikan sedikit. Satu bulan ini mah saya kambuh. Di mana waktu itu dokter Daniel di Mitra Kelapa Gading mengatakan tenggorokan ibu ini radang bukan karena infeksi, tapi karena asam lambung yang penuh di tenggorokan dan di sinus di hidung. Waktu itu dikasih obat sudah sembuh, tapi sebulan ini saya memang nggak minum obat itu, dan saya belum pergi ke dokter karena anak-anak saya lihat sibuk semua ya, jadi saya belum pergi. Tahu tadi malam waktu kita ada KKR Pray for City di gedung olahraga Sunter, ada satu ibu konselor yang mendoakan jiwa-jiwa yang dipanggil datang, ya, yang maju ke depan untuk didoakan. Saya tidak ikut untuk mendoakan karena saya ya memang tidak mendaftar sebagai konselor. Saya hanya duduk di depan dengan hamba-hamba Tuhan. Namun saya sempat jadi gak bisa tenang karena saya melihat satu konselor yang sedang mendoakan tumpang tangan pada satu jiwa. Tapi justru ibu ini yang seperti yang ada ikatan gitu, yang menumpangkan tangan ini. Saya gak sejahtera melihatnya. Akhirnya saya dekatin si konselor ini. Saya bilang, ibu, saya bisikan sama dia, ibu ada bebannya, ada pergumulan berat. Langsung dia nangis, dia keras. Sementara yang didoakan gak nangis, malah dia yang seperti manifestasi gitu ya. Akhirnya saya bawa ke tempat duduk. Saya tanya, apa bebanmu? Apa yang mengikat engkau? Banyak sekali saudaraku. Mengenai suami yang stroke, mengenai anak, dan banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Namun akhirnya saya doakan, dia semakin histeris. Waktu saya doakan, saya katakan, malam ini kamu terlepas, kamu merdeka, kamu akan bisa menjalani hidup ini, apapun kesulitanmu, saya katakan begitu. Saya tidak sadar rupanya suara saya keras, karena dia teriak jadi saya imbangi suaranya mungkin.
Saya mendoakan dia dengan sambil memerintahkan keluar semua roh-roh yang mengikat dia. Jadi total tadi malam pulang itu suara saya udah habis. Pagi ini tambah habis lagi. Saya udah terlanjur mengiyakan untuk bawa firman. Saya pikir ya udahlah Tuhan. Kalau kau izinkan ini, aku percaya itu tidak menghalangi untuk firman kebenaran-Mu ditaburkan. Amin. Kita semua akan diberkati melalui firman Tuhan ini. Jadi saya nggak panjang-panjang untuk menyampaikan karena kondisi ya. Mari kita buka 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca yang pertama, saudaraku yang kedua dan selanjutnya. Kalau supaya kita semangat, ayo bangkit yuk, berdiri yuk. Ayo berdiri. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ayo saudaraku, kita berdiri. Kita akan bacakan, saya baca ayat pertama saudaraku selanjutnya. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi ini dengan pedang. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini melalui nats firman Tuhan dari kitab Raja-Raja ini ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Saya berikan judul Tuhan sanggup memulihkan kita atau kamu dan saya, yaitu kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita seperti apapun keadaan kita. Ya saudaraku, seperti Elia ini. Elia itu bukan manusia biasa-biasa. Manusia yang luar biasa dipakai Tuhan ya. Seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, yang diurapi oleh Tuhan. Dikatakan 1 Raja-Raja 19 ayat 4b. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Putus asa dia, saudaraku. Dia putus asa. Bukankah sering kali kita juga merasakan seperti itu? Rasanya hampa, jujur aja. Saya selalu katakan, ingatkan, setelah 1 tahun Opung Gembala dipanggil Tuhan, jujur sampai sekarang rasa hidup ini rasanya ada sesuatu yang hampa. Tetapi selalu Tuhan ingatkan saya, bangkit, ada saatnya nanti akan bertemu lagi. Saudaraku, kalau saya lagi rasa hampa begitu, disitulah saya minta ampun sama Tuhan. Karena dengan rasa hampa itu berarti kita kurang mensyukuri ya. Di sini Tuhan katakan, cukuplah itu sekarang.
Elia mengatakan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Oh, dia mau mati aja. Gitu juga kita manusiawi ya. Elia seorang nabi yang luar biasa. Tapi sebagai manusianya, dia katakan, ambil aja nyawaku Tuhan. Waktu penggembala pertama kali dipanggil, saya bilang, Tuhan, aku udah mau sendiri Tuhan. Kau panggil dia. Aku udah enggak bisa Tuhan hidup sendiri. Tanpa dia Tuhan. 52,5 tahun kami bersama-sama. Tapi kau ambil begitu mudahnya Tuhan. Hanya 2 bulan sakit. Semua orang, siapapun itu, tak terkecuali pasti pernah mengalami tekanan dalam hidupnya, dalam hal apapun. Saya tahu di sini pun begitu. Tetapi kita dikumpulkan Tuhan menjadi keluarga Allah di tempat ini untuk bisa saling menasehati, saling menguatkan. Sehingga di dalam tekanan-tekanan yang begitu berat, seberat apapun itu, kalau kita saling menyapa, saling merangkul, mendoakan, indah saudaraku. Makanya kalau saya lihat seperti Pray for City itu ya, mereka bukan orang-orang yang nganggur, mereka orang-orang yang sibuk, tapi mereka memberikan waktunya untuk melayani orang-orang yang susah saudaraku. Yang datang itu saya lihat gak ada orang-orang yang mentereng. Gak ada. Orang-orang yang punya beban berat semua yang datang. Bahkan hamba-hamba Tuhan itu bukan hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Tapi di situ saya melihat, saya dihiburkan saudaraku. Bahwa kita itu dipanggil Tuhan untuk melayani. Dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Mungkin hanya dengan nasihat atau dengan didoakan. Bukan karena diberi uang atau apa tidak. Mereka bisa lega. Seperti tadi malam itu. Kalau enggak saya dikasih tahu Tuhan di hati saya untuk mendekati dia. Saya tidak kenal dia. Karena bukan di gereja kita. Gereja lain. Saya baru pertama itu lihat beliau. Pada akhirnya dia bilang, aku menerima mujizat. Aku dipertemukan dengan ibu, itu mujizat. Aku melayani tetapi ternyata aku harus dilayani. Makanya saya pesankan sama hamba Tuhan tadi malam. Tolong untuk membuat kalau ada lagi pelayanan Pray for City dimanapun berada. Karena Pray for City itu seluruh Indonesia. Baru-baru dari Toba. Dan baru-baru juga Manado dan nanti akan di Kupang, di Ambon. Ya dalam bulan-bulan depan ini terus mereka jalan. Saya katakan kalau ada yang mau dipilih jadi konselor, gembala-gembala sidangnya suruh mengkonseling dulu orang-orang yang mau jadi konselor. Benar-benar mereka sudah terbebas apa belum? Benar-benar mereka sudah siap jadi konselor atau belum? Kalau mau jadi konselor tetapi dia sendiri terikat, masih punya beban berat, kasihan dia. Karena itu transfer spiritnya akan terjadi. Dia mendoakan orang yang terikat. Sementara dia sendiri punya ikatan. Transfer saudara lebih berat dia nanti. Saya bilang kasihan. Maka ibu tadi malah mengatakan, aku dapat mujizat ketemu sama ibu. Ibu dikasih tahu Tuhan kalau saya punya beban berat. Padahal dia maksudnya baik. Dia mau melayani saja. Dia mau lupakan itu masalahnya. Pergumulannya yang begitu berat. Yang membuat hatinya terluka. Punya beban berat misalnya, tidak punya uang, itu bukan ikatan. Tapi kalau sampai hati terluka, itulah yang ikatan. Itu yang bahaya kalau melayani konseling atau mendoakan seseorang. Karena itu akan transfer. Saudaraku, itu saya bilang tadi malam sama hamba Tuhan. Tolong yang konselor itu harus betul-betul siap, yang sudah betul-betul terbebas. Tidak ada belenggu-belenggu ikatan kuasa gelap lagi.
atau kuasa-kuasa yang membuat tawar hati. Terutama ini hati loh. Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena di sana terpancar kehidupan. Hati ini harus terjaga. Biar masalah berat, kalau hati ini terjaga terus, komunikasi dengan Tuhan, nyambung dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, masalah apapun, kita akan dimampukan, saudaraku. Kita akan dimampukan untuk jadi berkat bagi orang lain di dalam kesulitan kita, di dalam kesesakan kita. Kita dimampukan seperti Elia ini. Elia ini adalah nabi yang tulus, yang sungguh takut akan Allah. Tapi dia menghadapi seorang Isabel, ketakutan. Pada sekian banyak itu nabi-nabi palsu itu terbunuh karena kuasa Tuhan yang diberikan pada Elia. Semua pengikut-pengikut nabi-nabi Baal itu, nabi-nabi berhala itu dimusnahkan. Tapi menghadapi Isabel, dia putus asa, ketakutan, tawar hati dia. Saudaraku, tapi Tuhan melihat hatinya Elia. Waktu dia mengatakan, cukuplah, ambillah nyawaku Tuhan, cukuplah yang apa yang kubuat ini. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di dalam keputusasanya dia tidak marah sama Tuhan, tapi dia merasa, aku tidak ada artinya lagi. Jujur aja, biarpun saya hamba Tuhan, dan saya tahu hamba Tuhan banyak juga yang mengalami kesusahan batin ya, sehingga merasa seperti Elia ini, aku tidak ada gunanya lagi, aku tidak berarti lagi. Makanya kalau ada tawaran-tawaran dari hamba Tuhan untuk ngajak pelayanan, itu saya semangat. Oh, berarti aku masih berarti Tuhan. Kadang-kadang kalau tidak ada kegiatan, tidak ada pelayanan, ya ternyata dengan penggembala sudah nggak ada, aku ini nggak berarti lagi. Sering kali datang itu, saudaraku ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Dengan diperhadapkan saya dengan ibu itu tadi malam, semangat saya bangkit meskipun suara saya iblis terang dengan hilang. Iblis tahu saya mau melayani firman. Tapi saya katakan, Tuhan, aku tetap maju. Meskipun suara aku terbatas, tapi aku percaya oleh pengurapan Roh Kudus-Mu, firman kebenaran-Mu ini akan memberkati semua jemaat-Mu. Jadi saudaraku, kita semua yang pasti mengalami banyak tekanan dalam hidup. Mungkin karena keluarga, mungkin karena masalah-masalah kehidupan ini. Tetapi satu hal, hati kita jangan sampai terluka. Hati kita jangan sampai merana. Hati kita jangan sampai kecewa. Tuhan katakan, jangan kau kecewa sehingga menolak aku. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang kecewa sehingga meninggalkan Tuhan. Saudaraku, mari, akhir zaman, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, kedatangan Tuhan tidak lama lagi, saudaraku. Dosa Sodom dan Gomora sudah terjadi sekarang ini. Mengapa Sodom dan Gomora dimusnahkan? Kota Sodom dan Gomora karena di sana sudah dosa akhir zaman itu, yaitu LGBT. Waktu malaikat Tuhan datang menemui si Lot, saudaraku, rumahnya digeruduk. Rumahnya digeruduk oleh rakyat di situ.
Karena yang masuk itu malaikat tuh laki-laki. Sampai Lot kasih anaknya 2 perempuan. Ini anakku belum pernah ada yang menyentuh ini. Silakan pakai anakku, tapi yang 2 itu jangan kau ganggu. Oh, mereka tidak terima. Akhirnya malaikat mengatakan, kalian keluar. Keluar. Akhirnya Lot, istrinya dan kedua anaknya keluar dari Sodom dan Gomora. Sayangnya si istrinya Lot menoleh kemana? Ke belakang. Karena harta bendanya yang begitu melimpah akan ditinggalkan. Lot dan kedua anaknya tetap melihat ke depan karena memang sudah dilarang oleh malaikat. Jangan menoleh ke belakang. Tapi si istri ini menoleh ke belakang, mengingat begitu banyak hartanya. Akan dimusnahkan ini, aku tidak punya apa-apa lagi. Kedagingannya yang muncul. Tapi akhirnya apa jadi apa saudaraku? Tiang garam. Jangan kita perempuan-perempuannya Tuhan. Perempuan itu 2 macam artinya. Secara jasmani kita ini perempuan penolong. Perempuan itu artinya penolong. Arti secara rohani perempuan apa? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan kalau tidak diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, tidak diperlengkapi dengan kebenaran firman, akan jadi perongrong. Berapa banyak gereja saat ini rusak karena pengajaran firman kebenaran itu tidak lengkap lagi diajarkan. Dipotong-potong, ditambahin. Sehingga orang-orang yang haus akan firman Tuhan, yang masih buta akan firman Tuhan, kacau, bingung. Saudaraku, mari Tuhan ingatkan buat kita. Mari kita terus ikuti kebenaran firman Tuhan. Tiap-tiap hari kita harus makan firman Tuhan. Makanan rohani harus kita terima setiap hari. Saya tidak sengaja tadi pagi ya. Saya buka WA saya, ternyata ada video. Saya lagi berdoa mendoakan anak-anak. Saya tidak tahu waktu acara apa itu, tapi waktu itu doakan anak-anak. Gembala itu nyaut-nyaut dia ikut berdoa. Amin. Tuhan Yesus, urapi Tuhan, dengarkan doa kami ini. Saya dengar suaranya. Selama ini saya nggak pernah dengar suaranya. Kok ada ini video yang kami berdoa, tapi saya memang berdoa, tapi Gembala itu, amin. Amin Tuhan, dengarkan doa kami Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, berkati mereka, pakai mereka. Jadi teringat begitu bersama-samanya siang malam bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, tapi ya seperti itu sudah jarang terjadi di sana-sana, di sini enggak. Di sini suami istri saya percaya. Seperti yang kesaksiannya Sari Hutasoid. Mereka tiap hari pagi dan malam selalu mengadakan mesbah keluarga. Padahal mereka cuma berdua. Begitu juga kami. Sampai Opung Gembala di rumah sakit. Bahkan di rumah sakit pun dia masih main gitar untuk kami menyembah, saudaraku. Tidak pernah terlepas dari pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya semua jemaat akan mengikutinya. Indah, saudaraku. Di mana barang 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Amin. Kalau ada 2 sepakat minta kepadaku, aku mengabulkannya. 2 sepakat itu suami istri. 2 atau 3 itu suami istri dan anak atau keluarga. Tuhan hadir dan Tuhan dengarkan doa kita. Karena Tuhan kalau sudah berjanji, dia tidak, janjinya itu tidak kembali dengan sia-sia. Sekali dia berfirman, dia melakukan kehendaknya jadi. Amin.
Maka mari kita ikuti firman Tuhan ini. Karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu disempurnakan itu menjadi suara Tuhan. Firman Tuhan itu yang sudah menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus. Sekarang lagi heboh di televisi. Yesus mati kayu salib itu atas rencana Tuhan atau bukan? Rencana Allah atau bukan? Sudah dikasih gambaran sebagaimana Hawa. Hawa diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong. Tapi ada iblis. Si ular tua itu. Si naga tua bukan si naga. Ular, ya si naga, memang dia naga ya. Ular naga. Ular naga itu, wah dia mengganggu terus karena dia tahu, oh ini gampang ini dicobai. Dia mencobai siapa? Hawa. Makanlah buah kuldi itu, karena disitulah sumber pusat pengetahuan. Pengetahuan akan dunia dan surga. Dia tertarik, bujuk rayu daripada si ular naga tadi. Dia makan, enak. Wah, dia melihat dunia. Tadinya kan dia itu tidak tahu kalau dia itu, maaf kata, telanjang. Tidak tahu dia. Tapi hari ini dia tahu telanjang. Tapi si ular naga itu bilang, coba bujuk suamimu. Dibujuklah si Adam ini. Dan akhirnya terbawa. Akhirnya semua terusir dari Taman Eden. Kita lihat. Apakah rancangan Allah itu, si Hawa itu diganggu oleh iblis? Tidak. Rancangan Allah si Hawa itu diciptakan untuk penolong kok. Tapi memang iblis itu waktu dilemparkan ke dunia, dia mempunyai kuasa untuk merusak dunia, merusak umat ciptaan Tuhan. Tetapi tidak maha kuasa. Tapi karena Allah sedemikian besar kasih Allah kepada dunia ini, dia tidak membiarkan manusia itu binasa. Dia tidak membiarkan manusia itu binasa sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Akhirnya firman itu menjadi manusia. Apa rancangan Tuhan untuk dia itu disalib? Tidak, bukan rancangan Allah. Rancangan Allah untuk Allah menyelamatkan dunia ini melalui Yesus. Tetapi iblis yang memperalat Yudas, memperalat orang-orang pembesar-pembesar di kekaisaran pada waktu Yesus. Saudaraku, jadi rancangan Tuhan itu adalah keselamatan. Kalaupun terjadi Yesus itu disalib, mati disalib, itu bukan rancangan Allah. Rancangan Allah ada damai sejahtera. Rancangan Allah itu untuk keselamatan dunia, keselamatan manusia. Tapi iblis ambil kesempatan. Maka saya katakan kemarin juga kepada kami bincang-bincang dengan Pak Sijabat di mobil. Saya jadi diingatkan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami itu ada pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Manakala kau dicoba itu dicobai oleh iblis. Dia atau Allah itu akan memberikan kekuatan kepadamu sehingga kau kuat menanggungnya. Yesus kuat gak menanggung penyiksaan di kayu salib? Yesus sanggup gak? Sanggup. Mengapa kita berani bilang katakan sanggup? Dia katakan Bapa ampunilah orang-orang ini karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Bahkan Yesus minta untuk orang-orang yang menyakiti dia, menyiksa dia, untuk diampuni Bapa di sorga. Kita lihat Yudas, sebetulnya dia diampuni. Diampuni Tuhan, tetapi apa? Iblis sudah mencengkeram dia.
maka tidak ada kesempatan untuk Yudas diampuni karena dia menggantung diri. Dia menyesal, tapi menyesalnya menggantung diri. Dia masuk ke dalam maut. Kita kalau menyesal atas perbuatan kita minta ampun datang pada Tuhan, maka keselamatan tetap terjadi buat kita. Amin. Jangan karena kita kecewa, menyesal, akhirnya gantung diri. Saudaraku, ada dulu anak rohani saya yang selalu buat sandungan buat saya selama ikut saya. Akhirnya saya suruh pulang ke Kupang. Atau di sana pacaran juga waktu sekolah di sini SMA. Pacaran terus. Sampai di Kupang dia pacaran. Hamil. Minta dikawin sama orang tuanya gak dikasih. Gantung diri di dapur. Aduh, saya bilang. Padahal kita sudah layani dia. Sudah ikut tamburin. Ya dulu. Jadi mari, jangan kita melihat, oh aku udah melayani kok. Ada saat-saatnya Tuhan izinkan pencobaan atau ujian itu. Kamu kuat gak? Kalau kuat kita akan disebut lebih daripada pemenang, amin. Dan yang harus kita ingat, Yesus waktu selesai semua yang dia buat, dia katakan, setelah dia minta ampun untuk orang-orang yang menyiksa dia, dia katakan, sudah selesai, matilah dia. Dia katakan, sudah selesai. Makanya saya kalau ada rasa sakit, ini suaraku jadi keluar ya. Kalau ada rasa sakit apa? Tuhan, engkau sudah selesaikan segala yang kurasakan ini di kayu salibmu. Aku pegang janjimu, aku pegang perkataanmu Tuhan, bahwa engkau sudah selesaikan semuanya. Seperti Elia ini juga. Tuhan mengasihi Elia. Maka Tuhan tidak tinggal diam. Saat dia kecewa, dia terus tertidur. Ya. Dia bangun tidur, saudaraku apa? Di situ dikatakan. Dia bangun-bangun, ada roti. Ya. Sediain roti, sediain minuman oleh malaikat Tuhan. Tuhan memperhatikan benar, mengerti benar apa yang Elia alami. Begitu juga apa yang saudaraku dan aku alami. Tuhan tahu persis. Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita untuk menjalani kehidupan yang begitu berat. Mungkin kehidupan yang ditinggalkan suami seperti saya dan juga kakakku yang saat ini kebetulan ada di sini. Kakak Buru Raja Guguk yang belum lama amang itu Tuhan panggil. Sakit saudaraku. Aku begitu lihat aja aku nggak jadi sedih, jadi teringat. Sakit. Tapi apapun sakit kita, apapun berat tekanan kita, Tuhan Maha baik. Tuhan tidak biarkan seperti Elia ini. Dibuat istirahat dulu. Dibuat tenang. Setelah dia tenang, dia istirahat. Dia beri makan. Beri anggur, makanlah, minumlah. Setelah makan, Elia berbaring lagi. Tapi Tuhan merintahkan dia untuk bangun dan melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb. Seperti saya. Rasanya kalau udah di kamar gitu, merenung. Tiap hari lo masih lo sampai sekarang. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak biarkan saya sendiri merenung. Ada aja nanti yang nelpon, minta didoakan. Jadi saya mendoakan dari tempat tidur. Berapa hari yang lalu juga gitu. Saya ajak Pak Jabat. Karena kebetulan saya dapat undangan dari Konco Lawas Kartanegara Semarang ya, ada acara gereja HKBP di Depok, pameran UMKM, kami ke sana. Nanti pulang dari sana kita ke RSPAD Yamang untuk doakan
ada Boru Aritonang yang sudah cancer stadium 3 katanya. Tapi kondisinya lemah sekali. Sampai di rumah saya buka HP karena kami nggak bisa ke sana. Karena sudah lewat itu ganjil genap. Mobil kami akan kena kalau lewat RSPAD, akan kena tilang. Akhirnya kami pulang. Untung kami gak ke sana. Ternyata sudah dipanggil Tuhan. 1 hari setelah saya doakan melalui telepon, malamnya saya doakan, ternyata malam itu juga Tuhan panggil. Untung kami gak ke RSPAD. Jadi ya itulah cara Tuhan. Gak sia-sia semua waktu itu ya. Ternyata sampai di rumah saya buka HP kakaknya itu yang dari Jakarta ini masih. Waktu itu saya ketemu dengan Inang itu, Boru Aritonang itu di RSPAD waktu menjenguk Amang Jonggi ya. Di situ kami ketemu. Mungkin masih ada kerabat keluarga dengan Amang Jonggi. Dia katakan, Inang maaf, kemarin udah habis Inang doakan dia pergi. Wah, puji Tuhan lah kalau gitu. Artinya semuanya itu indah. Pengaturan Tuhan itu paling indah saudaraku, amin. Jadi jangan kita nurutin aturan kita sendiri. Terus kita menurut aturan Tuhan. Baik di dalam kegiatan kita dan kehidupan kita harus mendahulukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jangan mencari sana sini dulu, doanya belakangan. Jangan, kecewa nanti. Saudaraku, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Amin. Dalam Tuhan selalu ada harapan baru. Karena itu jangan mudah berputus asa. Ini aku juga menghibur diriku loh. Aku mengatakan jangan mudah berputus asa. Itu menghibur aku juga. Karena aku percaya apa yang aku perkatakan ini tidak kembali sia-sia. Itu kena kepada aku, memberkati aku dan berkati keluargaku yang ada di sini. Saudaraku, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti Elia ini taat kepada Tuhan. Bukan taat, bukan karena ketakutan dengan Isabel. Begitu dia taat apa yang dikatakan Tuhan, dia bisa menjalani ke gunung 40 hari 40 malam, ke gunung Horeb ya. Saudaraku, kita sanggup menjalani hidup ini sesulit apapun kalau kita bersama dengan Tuhan. Bersama Allah kita sanggup melakukan segala perkara, amin. Segala perkara loh. Tuhan berikan kita kesanggupan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, dalam Tuhan selalu ada harapan baru. Jadi jangan mudah berputus asa. Saya percaya semua yang hadir di sini tidak akan mudah berputus asa. Karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar buat kita. Apapun itu, sesulit apapun yang sedang kita hadapi, yang kita jalani, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Amin ya saudaraku. Oleh karena itu ayo kita seperti saya katakan tadi harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan pendengar saja. Yakobus 1:22. Kita jangan jadi pendengar saja tapi menjadi pelaku firman. Karena firman tanpa perbuatan, tanpa perlakuan itu mati dikatakan. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan ini. Namun yang harus kita ketahui selama kita masih hidup, kita masih punya harapan. Amin. Dan yang harus kita ketahui dan sadari, tidak ada hubungan lagi orang hidup dengan orang yang mati. Nah ini saya ulangi lagi. Perkataan daripada Opung Gembala beberapa jam sebelum Tuhan panggil. Dia ambil papan tulis kecil karena sudah tidak bisa bicara. Dia tulis tulisannya masih bagus. Tidak ada hubungan orang yang hidup dan yang tidak ada hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup. Dia kasih semangkuk papan tulis itu. Untuk apa Pak? Apa artinya Pak? Dia hanya memandang ke depan. Tidak ngomong, tidak jawab. Tapi ini saya ingatkan juga buat kita. Mari
untuk kita diingatkan, ya apapun yang sedihnya kita ditinggalkan yang kita kasihi, tapi pandanglah ke depan. Mari kita pandang ke depan untuk kita senantiasa mendapatkan kekuatan baru dan harapan baru, saudaraku ya. Itu yang selalu diingatkan buat saya ya, bahwa yang sudah pergi ya udahlah. Mari kita ke depan ini melihat apa yang masih hidup, itulah yang kita peliharakan, itulah yang kita doakan, kita layani. Saudaraku, mari kita senantiasa dekat kepada Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, dan kita mendahulukan Tuhan segala hal. Mendahulukan Tuhan segala hal, karena sesuatunya akan ditambahkan pada kita. Semuanya akan ditambahkan pada kita. Carilah dulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kebenarannya loh ya, bukan kebenaran akal kita, bukan kebenaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran manusia. Kita harus sesuai dengan ajaran firman, amin. Maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Saudaraku, izinkan Tuhan menuntun hidupmu. Karena dikatakan Yesaya 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang beri faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan. Apa yang kita terima pengajaran dari firman Tuhan ini, mari kita jadi bekal buat kita, dan kita ajarkan buat anak cucu kita, buat sanak saudara kita, dan faedahnya atau akibatnya akan dilihat dari buahnya. Pohon yang baik akan berbuah baik. Tidak ada pohon yang baik berbuah yang tidak baik. Tuhan katakan pohon yang tidak berbuah baik akan ditebang, masuk dalam api. Ayo mari kita, kehidupan kita yang sungguh-sungguh mau diubah Tuhan, harus ada buahnya. Di mana kakimu berpijak, di situ kau diberkati dan jadi berkat. Amin. Biarlah sinar Kristus itu memancar dalam kehidupanmu. Apapun beratnya kehidupanmu, tetapi kita harus punya prinsip, di mana aku berada, aku harus jadi berkat Tuhan. Karena engkau yang mengatur semua berkat, engkau sumber segala berkat, engkau yang memberikan. Aku berkat. Kemarin juga waktu kami jalan pagi dengan Bibi, dengan si Murni, apa yang dibiasakan oleh Opung Gembala kok ya jadi menghibur saya gitu. Karena tiap hari Pak Gembala, Opung Gembala kalau mau jalan pagi selalu minta receh. Dari 10-an, 20-an, bahkan 5 ribuan. Untuk apa Pak? Dikantongin lah itu. Udah tenang aja, ada. Ternyata Opung Gembala itu setiap banyak sekali di daerah Duren Sawit itu pemulung, saudaraku. Banyak dari anak-anak kecil, ada yang pakai gerobak, anaknya 3 di dalam gerobak itu. Itulah dibagi-bagi. Kemarin juga gitu. Ada seorang ibu pemulung, ya sudah sangat mukanya mulutnya perot ya, bengkok, mulutnya bengkok begitu, dan dia, ibu istirahatnya, iya capek, udah dapat apa? Ditunjukkanlah karungnya, cuma nggak ada artinya lah itu yang di karungnya itu, cuma setengah karung, kayaknya karton sama apalah. Tapi dia sudah kecapean. Tuhan gerakkan saya untuk memberikan berkat buat dia. Ibu, saya katakan, kalau rasa sakit ini, ingat ya, bilang Tuhan Yesus sembuhkan aku. Pegang pipinya, saya bilang gitu. Pegang pipinya, Tuhan Yesus sembuhkan aku. Jadi apa yang kita buat itu tidak sia-sia, saudaraku. Kita menyampaikan, memperkenalkan Yesus, bahwa Yesus itu penyembuh, bahwa Yesus itu penyelamat, dan kita bisa memberkati mereka. Dan itulah yang menghibur saya. Jalan di BKT juga 2 minggu yang lalu juga gitu. Ada ibu-ibu tua sedang istirahat begitu. Ibu, kerjaan ibu apa? Ya beginilah ibu, minta-minta.
anak? Ada. Tapi kan untuk ngidupin keluarganya juga mereka nggak ada. Sama dengan ibu kemarin. Kebetulan uang di kantong saya itu 50-an. Ya saya kasih 50. Bahagia sekali saudaraku. Itulah hiburan saya sekarang. Ternyata itulah yang dikehendaki Tuhan daripada kita. Di mana kakimu berpijak, engkau harus jadi berkat dan Tuhan yang akan memberkati engkau. Amin. Anak cucumu akan diberkati. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Saudaraku, mari melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk betul-betul berserah. Seperti Nabi Elia ini ya, dipakai Tuhan luar biasa. Saya jadi teringat Nabi Elia ini pernah berapa kali Pak Gembala mau jalan pagi, hujan. Di pintu dia bilang, dalam Yesus hujan berhenti. Berhenti.